Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fikri Mubarak dan teman saya. Saya Angku Padi Harahap. Jadi tujuan kami di sini adalah ingin mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah sistem linear, di mana tugasnya itu adalah mensimulasikan atau dengan aplikasi MATLAB. Yaitu yang pertama adalah mensimulasikan bagaimana cara membentuk gelombang segitiga, dan yang kedua bagaimana cara membentuk gelombang kotak, dan yang selanjutnya adalah mengkonvolusikan kedua gelombang tersebut menjadi gelombang baru, yaitu gelombang K. Lalu gelombang K dikonvolusikan lagi menjadi gelombang sinyal digital atau dalam sinyal di. Setelah diproses, setelah dihasilkan sinyal di, diproseslah sinyal di tersebut sehingga menghasilkan diproses dengan low pass filter dengan filter peer sehingga menghasilkan sinyal low, dan terakhir sinyal di diproses lagi menggunakan high pass filter dengan filter peer juga sehingga membentuk sinyal high. Mungkin langsung saja kita masuk ke langkah awalnya, yaitu membuat sinyal segitiga. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk yang ke proses yang pertama, yaitu adalah membuat gelombang segitiganya. Jadi untuk gelombang segitiga itu sendiri, untuk membuatnya kita pakai codingan. Yang pertama kita tentukan dulu parameter gelombangnya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah frekuensinya. Jadi di sini kami tentukan untuk frekuensinya itu 1 Hz dan amplitudonya itu satu juga, dan T adalah periode atau seberapa lama uh, si gelombang itu akan muncul. Jadi di sini dari 0 sampai 2 detik. Jadi periode waktunya adalah selama 2 detik. Dengan langkahnya itu 0,001, dan membuat gelombang segitiganya dengan atau sama dengan triangle dengan fungsinya itu adalah sama dengan A adalah amplitudonya itu 1, sawtooth itu adalah fungsi dari si uh, mat atau fungsi dari codingan MATLAB untuk menghasilkan gelombang gergaji sebenarnya, tapi untuk mendefinisi atau mendeklarasikan yang menjadi gelombang segitiga yang murni itu dikalikan dengan 0, eh, 0,5 atau agar membentuk sudut seperti segitiga murni, bukan lagi seperti gergaji yang miringnya kan. Baru dikalikan dengan 2 pi, dikali dengan F frekuensi dari si gelombangnya, baru C itu adalah vektor waktunya itu adalah 2 tadi kan. Jadi di sini akan menghasilkan bentuk gelombang mulai dari min 1 bernaik ke atas ke puncak, ke satu lagi di periode 0,5 ini. Yang untuk segitiga ini baru turun lagi ke bawah ke min 1 baru naik lagi ke atas ke 1 dengan periode amplitudo maksimumnya di 0,5 ini. Nah, baru di plotlah gelombang tersebut untuk membuat grafiknya. Jadi grafiknya itu uh, untuk segitiga dengan warnanya itu biru dengan ketebalan garisnya itu line weight-nya itu adalah 2. Titel atau judul pada tampilannya itu adalah gelombang segitiga, dan X labelnya itu berisikan waktu dalam 1 detik dengan, dan Y labelnya itu adalah amplitudo. Setelah itu breakout untuk menampilkan uh, si plot gelombangnya ini, gelombang segitiga tersebut, dan sekaligus memperjelas, uh, memberikan garis pada tampilan angkanya biar nanti di grafiknya tampak jelas menunjukkan si di mana letak titik jatuh jatuhnya, titik-titik antara dia mulai masuk naik ke amplitudo maksimum dan turun ke amplitudo minimumnya. Jadi kita langsung
kan saya si codingan ini. Jadi, eh, sekarang saya akan membagikan layarnya lagi untuk hasilnya. Nah, berikut ini adalah hasil dari si gelombang segitiganya. Jadi dimulai dari waktu 0 di amplitudonya itu di min 1, baru naik ke amplitudo maksimumnya itu 1 di rentang waktunya itu setengah. Jadi membentuk gelombang segitiga yang murni. Nah, dan begitu seterusnya selama 2 detik. Jadi dia membentuk 2 kali atau 2 periode gelombang segitiga untuk codingan ini. Oke, baik, mungkin sekian saja penjelasan untuk proses yang pertama. Untuk proses yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk sinyal gelombang kotak, yaitu di mana ini adalah hasil dari programnya atau hasil dari codingannya, di mana yaitu parameter gelombang. Yang pertama yaitu F sama dengan 1 persen frekuensi Hertz, di mana fungsinya yaitu mendefinisikan variabel F dengan nilai 1 yang mempresentasikan frekuensi gelombang dalam satuan Hertz. A sama dengan 1% amplitudo. Fungsinya yaitu mendefinisikan variabel A dengan nilai 1 yang mempresentasikan amplitudo gelombang. Yang selanjutnya yaitu T sama dengan 0,001 2% waktu sampling atau dalam kurung 0 sampai 2 detik dengan langkah 0,001. Fungsinya itu yaitu membuat vektor waktu T yang berisi rentang dari 0 hingga 2 detik dengan langkah 0,001 ini. Yang selanjutnya membuat gelombang kotak menggunakan sawtooth. Saw sama dengan sawtooth 2 pi f t. Fungsi dari program ini yaitu menghasilkan gelombang gigi gergaji dalam kurung sawtooth wave dan menyimpannya dalam variabel saw. Square sama dengan A sin saw persen mengubah sawtooth menjadi 1 jika saw lebih besar daripada 0, min 1 jika saw lebih kecil daripada 0. Fungsinya itu yaitu fungsi dari gelombang ini fungsi dari program ini yaitu mengubah gelombang gigi gergaji menjadi gelombang kotak square wave dan menyimpannya dalam variabel square. Selanjutnya yaitu plot gelombang, dimana yaitu pertama plot. Fungsi dari plot T square B line width 2. Fungsinya itu menggambar grafik dengan T sebagai sumbu horizontal waktu dan square sebagai sumbu vertikal atau amplitudo. Selanjutnya yaitu plot gelombang, dimana yaitu plot T square B line width 2. Fungsi dari plot T square yaitu menggambarkan grafik dengan T sebagai sumbu horizontal satuannya waktu dan square sebagai sumbu vertikal satuannya amplitudo. B fungsinya menentukan warna garis menjadi biru. Line width 2 yaitu mengatur ketebalan garis menjadi 2 sehingga garis pada plot terlihat lebih tebal dan jelas. Selanjutnya yaitu titel gelombang kotak. Fungsinya ini yaitu menambahkan judul pada plot yaitu sebagai gelombang kotak. Yang kedua yaitu X label waktu detik. Fungsi dari X label waktu detik ini yaitu menambahkan label pada sumbu X yaitu waktu satuannya detik. Y label amplitudo yaitu fungsi menambahkan label pada sumbu Y yaitu amplitudo satuannya. Grid on, fungsi grid on ini menambahkan garis-garis gizi horizontal dan vertikal pada plot. Baik, di sini kita akan mencoba run untuk menampilkan hasil gelombangnya. Ini dia hasil gelombang sinyal gelombang kotak dapat dijalankan. Ini dia hasil dari sinyal gelombang kotak.
Baik, selanjutnya kita masuk ke sinyal konvolusi, yang dimana di sini kedua sinyal tersebut yaitu sinyal gelombang segitiga dan sinyal gelombang kotak dikonvolusi menjadi satu sinyal baru yaitu sinyal K. Tunjukkan plot frekuensi yang baru, lalu identifikasi frekuensi minimum dan frekuensi maksimum, amplitudo minimum dan amplitudo maksimumnya, dimana ini adalah hasil program dari sinyal konvolusi ini, dimana yang pertama yaitu parameter digital F sama dengan 1% frekuensi sinyal Hertz, dimana fungsinya itu mendefinisikan variabel F dengan nilai 1 yang mempresentasikan frekuensi sinyal dalam Hertz. A sama dengan 1% amplitudo sinyal, fungsinya yaitu mendefinisikan variabel A dengan nilai 1 yang mempresentasikan amplitudo sinyal. Fs sama dengan 1000% frekuensi sampling atau Hertz, fungsinya mendefinisikan variabel Fs dengan nilai 1000 yang mempresentasikan frekuensi sampling dalam Hertz. T sama dengan 0, 1, Fs 2 persen vektor waktu dalam kurung 0 sampai 2 detik langkah 0,001. Fungsi dari program ini yaitu membuat vektor waktu T dari 0 hingga 2 detik dengan langkah 1 Fs atau 0,001 detik. Selanjutnya yaitu N sama dengan length T, persen panjang sinyal. Fungsinya yaitu menghitung panjang vektor T dan menyimpannya dalam variabel N. Selanjutnya memastikan N cukup besar untuk FFT atau fast Fourier transform. Pertama yaitu di sini IFN lebih kecil daripada 2, error ya, panjang sinyal terlalu pendek untuk analisis FFT. Fungsi dari program ini yaitu memeriksa apakah panjang sinyal N kurang dari 2, dan jika iya maka menghentikan program dan menampilkan pesan panjang sinyal terlalu pendek untuk analisis FFT. Selanjutnya membuat gelombang segitiga. Trigel sama dengan A sawtooth 2 pi ft 0,5% gelombang segitiga simetris. Fungsinya itu yaitu menghasilkan gelombang segitiga simetris dan menyimpannya dalam variabel ini trigel. Yang selanjutnya membuat gelombang kotak menggunakan sawtooth. Saw sama dengan sawtooth 2 pi ft persen gelombang sawtooth. Fungsinya yaitu menghasilkan gelombang gigi gergaji dan menyimpannya dalam variabel saw. Fungsi sawtooth 2 pi ft ini yaitu menghasilkan gelombang gigi gergaji dengan frekuensi f 1 Hz. Selanjutnya yaitu square sama dengan A sigin saw, persen mengubah sawtooth menjadi 1 jika saw lebih besar daripada 0. Fungsinya itu yaitu mengubah gelombang gigi gergaji menjadi gelombang kotak dan menyimpannya dalam variabel square. Square ini fungsi dari A signin saw ini mengalihkan dengan amplitudo A 1 sehingga amplitudo tetap 1 dan min 1. Selanjutnya konvolusi sinyal segitiga dan sinyal kotak. K sama dengan konvolusi dalam kurung triangle square same 1 per Fs persen normalisasi dengan 1 Fs. Fungsinya itu, fungsi dari program ini yaitu melakukan konvolusi antara sinyal triangle dan square, menyimpannya hasilnya dalam variabel K dan menormalisasikannya dengan 1 Fs. Fungsi dari konvolusi triangle square same ini menghitung konvolusi dua sinyal dan mengembalikan hasil dengan panjang sama dengan sinyal input. Selanjutnya analisis domain frekuensi menggunakan FFT. K FFT sama dengan FFT dalam kurung K persen hitung FFT. Fungsinya itu yaitu menghitung fast Fourier transform atau FFT dari sinyal K dan menyimpannya dalam variabel K FFT. Di sini disimpan dalam K FFT.
Fungsi dari FFTK mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, menghasilkan koefisien kompleks yang mempresentasikan komponen frekuensinya. Selanjutnya K magnitudo sama dengan ABS dalam kurung K FFT per N persen magnitudo spektrum. Fungsinya ini yaitu menghitung magnitudo spektrum FFT dan menyimpannya dalam variabel K magnitudo. Nah, selanjutnya yaitu ambil setengah spektrum atau frekuensi positif, pastikan indeksnya bulat. Nah, di sini NFFT sama dengan floor dalam kurung N per 2 ditambah 1 persen, jumlahkan titik untuk frekuensi positif. Nah, fungsinya ini yaitu menghitung jumlah titik untuk frekuensi positif hingga frekuensi Nyquist dan penyimpanannya dalam NFFT. Yang selanjutnya K magnitudo sama dengan K magnitudo 1 NFFT, ambil hingga frekuensi Nyquist. Nah, fungsinya ini yaitu memotong vektor K magnitudo untuk hanya menyimpan magnitudo hingga frekuensi Nyquist. Nah, selanjutnya K magnitudo 2N sama dengan 2 K magnitudo 2N kalikan 2 frekuensi non DC. Nah, fungsinya ini yaitu mengalihkan magnitudo untuk frekuensi non DC dalam kurung indeks 2 hingga akhir dengan 2. Selanjutnya yaitu frek sama dengan dalam kurung 0 NFFT dikurang 1 Fs per N vektor frekuensi. Fungsinya ini yaitu membuat vektor frekuensi yang sesuai dengan titik-titik dalam spektrum FFT. Selanjutnya identifikasi frekuensi dan amplitudo. Di sini yaitu non-zero index sama dengan K magnitudo lebih besar dari 1 E dikurang 6 ambang batas untuk magnitudo non 1. Fungsinya ini yaitu membuat vektor logis non-zero indeks yang menandai indeks dengan magnitudo lebih besar dari 1 E dikurang 6 ini. Selanjutnya frek non DC sama dengan frekuensi dalam kurung frek lebih besar daripada 0 frekuensi non DC. Fungsinya ini yaitu membuat vektor frek non DC yang hanya berisi frekuensi non DC dalam kurung frekuensinya lebih besar daripada 0. Selanjutnya K magnitudo non DC sama dengan K magnitudo dalam kurung frek lebih besar daripada 0 magnitudo non DC. Ini fungsinya yaitu membuat vektor K magnitudo non DC yang berisi magnitudo untuk frekuensi non DC. Selanjutnya cari frekuensi dan amplitudo minimum dan maksimum. If any non-zero index dan frek lebih besar daripada 0, fungsinya ini yaitu memeriksa apakah ada frekuensi non DC dengan magnitudo non-zero. Selanjutnya yaitu frek min sama dengan min dalam kurung frek non-zero index dan frek lebih besar daripada 0, frekuensi minimum. Fungsinya ini yaitu menghitung frekuensi minimum non DC yang memiliki magnitudo non-zero. Nah, selanjutnya frek maksimum sama dengan max frek non-zero index frekuensi maksimum. Fungsinya ini yaitu menghitung frekuensi maksimum dari semua frekuensi dengan magnitudo non-zero. Yang selanjutnya yaitu AMP min sama dengan min K magnitudo non-zero index sama dengan amplitudo minimum. Fungsinya itu yaitu menghitung amplitudo minimum dari semua magnitudo yang non-zero. AMP max sama dengan max dalam kurung K magnitudo amplitudo maksimumnya. Fungsinya ini yaitu menghitung amplitudo maksimum dari semua magnitudo. Selanjutnya cari indeks untuk amplitudo maksimum dan minimum. IDX AMP max sama dengan max dalam kurung K magnitudo. Fungsinya ini yaitu
mencari indeks dari amplitudo maksimum dan dalam K magnitudo. Selanjutnya IDX AMP min atau nilai minimum sama dengan min dalam kurung K magnitudo non zero index. Fungsinya itu yaitu mencari indeks dari amplitudo minimum yang non zero. Non zero IDX sama dengan fin non zero index. Fungsinya ini yaitu mendapatkan indeks absolut dari elemen-elemen dengan magnitudo 0. IDX AMP min sama dengan non zero IDX dalam kurung IDX AMP min. Fungsinya ini yaitu mengonversi indeks relatif IDX AMP min ke indeks absolut dalam K magnitudo. Selanjutnya prek AT AMP max sama dengan frekuensi atau frekuensi dalam kurung IDX indeks AMP amplitudo max maksimum, yaitu fungsinya yaitu mendapatkan frekuensi yang sesuai dengan amplitudo maksimum. Selanjutnya prek AT AMP min sama dengan frekuensi IDX indeks AMP amplitudo min nilai minimum, mendapatkan frekuensi yang sesuai dengan amplitudo minimum non zero. Selanjutnya yaitu prek min sama dengan nan, prek max sama dengan nan, AMP min sama dengan nan, AMP max sama dengan nan, prek AT AMP max sama dengan nan, prek AT AMP min sama dengan nan. Fungsi dari program ini yaitu menetapkan nilai nilai nan ini untuk semua variabel jika tidak ada frekuensi non DC dengan magnitudo non zero-nya. Selanjutnya plot sinyal segitiga, sinyal kotak, dan sinyal hasil konvolusi. Yang pertama yaitu figur. Figur ini yaitu fungsinya membuat jendela figur baru untuk plot. Subplot 311 yaitu fungsi membuat subplot pertama dalam tata letak 3 baris 1 kolom. Detail yaitu plot T triangle B line weight 2 ini fungsinya plot T dalam kurung T triangle B line weight 2 fungsinya yaitu fungsi dari plot T triangle fungsinya yaitu menggambar triangle terhadap T. B fungsinya yaitu menentukan warna biru. Line weight 2 fungsinya mengatur ketebalan garis menjadi 2. Titel gelombang segitiga fungsinya menambahkan judul gelombang segitiga pada subplot pertama. X label yaitu menambah label waktu satuan detik pada sumbu X subplot pertama. Y label yaitu menambah label amplitudo pada sumbu Y pertama subplot pertama. Grid on yaitu fungsi mengaktifkan garis kisi-kisi pada subplot pertama. Selanjutnya di sini subplot 312 ini sama seperti yang tadi, ini cuman ini membuat subplot kedua untuk menggambarkan gelombang kotak dengan langkah serupa seperti subplot pertama. Selanjutnya yaitu subplot 313 atau subplot ketiga, sama seperti tadi subplot pertama, fungsinya yaitu membuat subplot ketiga untuk menggambar sinyal hasil konvolusi K. Yang selanjutnya plot spektrum frekuensi. Figur ini fungsinya membuat jendela figur baru untuk plot spektrum frekuensi. Plot prek K magnitudo M line weight 2 display name spektrum frekuensi K. Plot frekuensi K magnitudo fungsinya yaitu menggambar K magnitudo terhadap frekuensi. M ini fungsinya yaitu menentukan warna magenta. Line weight 2 ini fungsinya mengatur ketebalan garis. Display name ini fungsinya sebagai spektrum sinyal K
Display spektrum sinyal K ini fungsinya memberikan nama untuk legenda. Detail detail spektrum frekuensi sinyal K, X label frekuensi Hertz, Y label magnitudo, legend, show, grid on. Fungsinya ini yaitu titel, X label, dan Y label fungsinya memberikan keterangan pada grafik. Legenda dalam kurung show fungsinya menampilkan legenda berdasarkan display name. Grid on fungsinya mengaktifkan garis kisi-kisi. Terakhir yaitu menampilkan hasil identifikasi di command window. Frin N hasil analisis, Frin frekuensi minimum, persen 4F Hertz frekuensi minimum, Frin frekuensi maksimum 4% 4F Hertz frekuensi maksimum, Frin amplitudo minimum persen 6F N amplitudo minimum, Frin amplitudo maksimum persen 6F per N amplitudo maksimum, print per N. Fungsi dari program ini yaitu menampilkan hasil analisis frekuensi dan amplitudo di jendela perintah MATLAB. Baik, di sini kita akan coba run untuk mengetahui hasil sinyal yang didapat dari sinyal konvolusi ini. Ini dia hasil sinyal konvolusi yang didapat. Gelombang segitiga ini untuk gelombang kotak, ini sinyal hasil konvolusi atau sinyal K-nya, dan ini spektrum frekuensi sinyal K-nya. Untuk hasil analisisnya, frekuensi minimum sama dengan yaitu 0,4998 Hz. Frekuensi maksimumnya yaitu 499,7501 Hz. Amplitudo minimumnya sama dengan yaitu 0,000001. Amplitudo maksimum sama dengan 0,774493. Ini dia hasil analisis dari sinyal konvolusi ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fikri Mubarak. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya itu prosesnya adalah membuat sinyal digital dari si sinyal K atau sinyal konvolusi dari si gelombang segitiga dan gelombang kotak tadinya. Yang dimana untuk konvolusinya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonvolusi si gelombang K yang diperoleh dari antara konvolusi dari gelombang segitiga dengan gelombang kotak tadi akan dikonvolusikan lagi menjadi sinyal digital. Caranya itu bagaimana? Nah, jadi untuk dari codingannya itu adalah yang pertama sama sebenarnya kayak yang di sinyal K sebelumnya. Jadi dia menentukan parameter dari si sinyal yang mau kita buat ini. Jadi kita tentukan para parameternya. Misalnya di sini ini tetap sama dengan sebelumnya agar menampilkan hasil yang sama juga dengan yang sebelumnya untuk frekuensi maksimum dan minimumnya. Nanti paling ada sedikit perbedaan karena perubahan dari si sinyal analognya tadi ke sinyal digital. Jadi yang pertama itu adalah parameternya si frekuensinya itu adalah 1, amplitudo 1, frekuensi sampling 100, sedangkan T-nya itu periodenya itu tetap kayak yang sebelumnya yang dikonvolusi 1 dengan fs-nya itu setengah dari dengan T-nya itu 1:1 per fs setengah dari si fs-nya atau 500. Jadi panjang nanti sinyalnya itu spektrumnya adalah kurang lebih adalah 500 Hz ya. Lanjut kita membuat sinyal dan konvolusinya. Jadi kita konvolusikan kembali si sinyal segitiga dan si sinyal
kotaknya dengan codingan yang sama dengan sebelumnya juga, menentukan sawtooth dengan 0,5 untuk segitiga, stick in dengan sawtooth menghasilkan kelompok kotak itulah. Dan lanjut kita itu untuk konvolusi untuk yang biasa ya. Jadi dikonvolusikan yang ke bentuk yang biasa dengan konvolusi antara triangle atau segitiga dengan square atau kotaknya tadi dengan fungsi shape untuk si konvolusi. Nah, setelah dikonvolusikan itu baru hasil konvolusinya tadi dikonversi lagi menjadi ADC 8 bit atau ini untuk mengubahnya ke bentuk si sinyal digitalnya tadi dari sinyal K-nya ke sinyal digitalnya tadi. Oke, jadi di sini ada fungsi-fungsi uh, sama dengan 8 bit yaitu menentukan resolusi ADC 8 bit yaitu dari level 260 256 level dari 0 hingga 255 dari si sinyal K-nya tadi gitu lah. Nah, baru di sini ada frame post sama dengan MXK atau sinyal oh, maksimum dari si K dengan F refnex atau tegangan negatif dari si min atau itu dulu negatif dari si min K-nya itu. Jadi ini menentukan tegangan referensi positif dan tegangan negatif berdasarkan nilai maksimum dan minimum dari si sinyal K-nya tadi. Jadi ditentukan dulu berapa sih tegangan uh, positif dan negatif, yang tegangan positifnya yang maksimum dan tegangan negatif yang minimum untuk si sinyal K-nya sebelumnya. Lalu dihitunglah rentang tegangan sinyalnya, yaitu dengan fungsinya f-range. F-range sama dengan f-ref post dikurang f-ref neck agar mendapatkan uh, rentang tegangan sinyalnya tadi. Setelah dihitung, baru kita menghitung langkah kuantitasi atau least significant bitnya atau LBS. Jadi sini kan ada LBS itu adalah f range, di mana rumusnya itu adalah f range per 2 pangkat n bits. Jadi inilah rumus untuk menghitung ukuran langkah kuantitasinya tadi. Baru kita lanjut dinormalisasikan lagi sinyal K tadi ke rentang 0,1 dengan cara uh, K. Jadi K-nya tadi sinyal K dikurangi dengan F tegangan referensi negatif ini yang minimum dari si sinyal K per referensinya tadi untuk menormalisasi sinyal K ke rentang 0,1. Baru dilakukan setelah dinormalisasi baru dikuantitasi lagi atau quantity. Jadi itu menggunakan max tempurung 0 min ron di sini ini ya, ron ke normalit dikalikan dengan 2n bit kurangi 1. Nah, di situ sehingga ini dia membulatkan ke level kuantitas terdekatnya gitu. Memastikan nilai tetap dalam rentangnya itu 0 sampai 2 hingga 225 untuk mengubah uh, sinyal K ke sinyal P-nya tadi. Jadi kita harus memperhatikan rentang kuantitasi dari si ada 8 bitnya itu, yaitu dari rentang 0,0 sampai 225 gitu. Lalu yang terakhir di sini di kuantitansi D itu sama dengan K kuantitansi per 2 n 2 pangkat n bits dikurangi 1 dikali f range per plus f ref negatifnya. Jadi dari range si sinyalnya tadi ditambahkan dengan
V, tegangan frekuensi negatif atau minim yang negatif yang minimum dari sinyal K dikalikan dengan resistensi di per 2 pangkat N bits 1. Jadi fungsinya itu adalah ini mengembalikan sinyal konsentrasi ke skala asli, menghasilkan sinyal jadi menghasilkan fungsinya itu adalah agar sinyal D ini bisa menyerupai atau menyamai si sinyal K sebelumnya, walaupun nanti ada perubahan karena proses merubahnya ke digitalnya. Mungkin akan sama hasilnya, cuman ada sedikit perbedaan karena diubah ke rentang digital dari uh, yang analog ke digital. Lalu yang selanjutnya codingan ini adalah menghitung SNR-nya. Nah, jadi SNR-nya ini adalah signal to noise ratio, jadi rasionya kan. Jadi seberapa banyak kesalahan kuantitasi selama sinyal itu dikonvolusikan, sinyal K itu dikonvolusikan ke sinyal digitalnya tadi. Jadi disinilah digunakannya rumus konsistensi error itu sama dengan K, sinyal K tadi dikurangi dengan D. Jadi ada yang digital yang diteliti. Jadi RDB itu sama dengan 20 dikalikan log 10 RMS K per RMS konsistensi error. RMS adalah Roman Roman Rodman Square dari si sinyal K dan Rodman Square dari kuantifikasi error dari si pengkonvolusian dari K ke Q-nya tadi. Selanjutnya itu adalah melakukan analisis Fourier atau FFT. Jadi di Fourier ini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya juga karena sebelumnya pakai Fourier juga. Uh, Cuman bedanya di sini kita menghitung fast Fourier, fast transform dari sinyal K analog dan sinyal D digital untuk analisis frekuensinya. Jadi kita hitunglah sinyal antara sinyal yang sebelumnya yang analog dengan digital untuk analisis frekuensi yang terbentuk nantinya. Baru di situ ada NFFT sama dengan form, itu jumlah titik untuk setengah spektrum karena spektrum FFT simetris untuk sinyal yang real. Jumlah titik spektrumnya agar menampilkan nilai sinyal yang real. Jadi menghitung spektrum, jadi di sini dihitung normalisasi segala macam untuk di FFT ini. Baru setelah dihitung FFT-nya, ditentukanlah identifikasi udah ditentukan tadi kan, udah dihitung untuk si FFT-nya, baru identifikasi frekuensi dan amplitudonya. Jadi menggunakan fungsi get start untuk membuat anonim untuk menghitung statistik spektrumnya. Lanjutkan dengan frekuensi F min, itu adalah frekuensi minimum. Ada F min. Jadi F min itu adalah ada frekuensi minimum dengan magnitudo signifikan, yaitu oh, lebih besar dari 1 untuk menghindari noise yang begitu besar. Jadi frekuensi selanjutnya ada frekuensi max. Untuk max adalah itu frekuensi maksimum dengan magnitudo yang signifikan, baru amplitudo minimum dengan amplitudo maksimum dari komponen yang signifikan yang sudah ditentukan dari si perhitungan FFT-nya tadi. Turun lagi. Nah, oke. Terus setelah itu udah diidentifikasi nih
frekuensi dan amplitudo yang terbentuk melalui sinyal ABT eh, yang sudah mempertimbangkan NSR dan LBS-nya tadi. Setelah itu, setelah ini semua selesai, barulah diplot hasilnya. Lalu ditampilkan hasilnya itu. Yang pertama, untuk plot pertama itu adalah perbandingan antara sinyal analog dengan eh, sinyal analog K-nya dengan sinyal digital D yang sudah jadi digital. Jadi sinyal analog K yang sebelumnya yang masih analog akan diubah ke bentuk digital dengan eh, kuantitasi atau normalisasi yang telah dilakukan pada eh, ABC ADC ADC 8 bit tadi menggunakan ADC 8 bit dikonversikan. Jadi dia akan ditampilkan di sini. Dengan X labelnya itu adalah waktu, Y labelnya amplitudo, barulah diproses disimpan dengan Z analog kelas dengan digital di baru click on. Itu juga seterusnya subplot subplot. Nah, selanjutnya setelah itu ada subplot spektrumnya. Jadi di sini ditampilkan juga spektrum dari K yang analog dengan spektrum frekuensi uh, yang sudah digital. Jadi untuk X labelnya itu adalah frekuensi dan Y labelnya itu adalah magnitudo dan begitu seterusnya ditampilkan juga perbandingan antara spektrum analog dan digitalnya. Ada lagi tampilan di sini skala kalognya untuk memperjelas tampilan antara perbedaan sinyal K uh, sinyal K dengan sinyal D yang sudah maksudnya spektrum dari si K, spektrum dari si sinyal K dengan spektrum si sinyal D agar ditampilkan dengan jelas dengan menggunakan skala log. Baru di sini tampilkanlah hasilnya itu pada command window print yang ditampilkan pada command window dalam bentuk teks ya. Itu print sama dengan di sini ada untuk judul besarnya hasil konversi analog ke digital resolusi DC uh, tegangan referensi dari si sinyalnya tadi baru spektrum sinyal frekuensi minimumnya frekuensi maksimumnya amplitudo maksimumnya frekuensi maksimum dan maksudnya frekuensi maksimum frekuensi minimum amplitudo minimum dan amplitudo maksimum terus di sini ada spektrum di ditampilkan juga tekstur spektrum D-nya itu berapa jadi nanti kita dapat perbandingan jadi berapa sih uh, uh, perbedaan antara frekuensi maksimum si sinyal maksimum dan minimum sinyal K dan amplitudo minimum dan maksimum sinyal K sebelum dan sesudah dikonversi ke sinyal digital. Jadi setelah dikonversi ke sinyal digital berapa sih dapatnya si frekuensi uh, maksi minimum dan minimumnya si sinyal K yang sebelumnya analog jadi digital tadi. Oke. Jadi di sini ada juga perbandingan antara nilai amplitudonya dari sinyal K dan panjangnya ini rentang panjang amplitudo dari si sinyal K yang sebelumnya dengan sinyal D yang digital yang sudah dikonversikan. Oke. Baik, sekarang kita runkan aja untuk si oh, codingannya ini ya. Oke, sekarang kita coba share salah satu hasilnya dulu ya, kawan. Ya, sabar, karena tampilannya berbeda dari tampilan MATLAB-nya. Kalau nggak kita di MATLAB aja dulu ya. Jadi kita di MATLAB dulu. Kita tengok hasil tampilan di comment window-nya.
Jadi di komen window-nya ini hasil konversi analog ke digital. Misalkan dulu. Nah, jadi untuk resolusi ADC atau 8 bit untuk digitalnya itu adalah dengan LBS-nya itu 0,06 6840 dan F atau sekitar segini lah eh, nilai gimana? Eh, jadi ada nilai noise-nya di sini atau nilai kehilangan tegangan yaitu sebesar 0,006840 dengan SNR-nya itu adalah 48,94 dB. Tegangan referensinya itu adalah min 0,87875 dan V hingga 0,875 V atau volt. Jadi dari min 0,87 sampai 0,87. Untuk spektrum sinyal K-nya itu di sinilah frekuensinya. Mari kita lihat frekuensi sinyal spektrum sinyal K yang analog dan digital itu sama nilainya dari frekuensi minimumnya itu 0,498 dan frekuensi maksimumnya itu sekitar 499,75. Itu juga untuk sinyal digitalnya. Yang membedakannya hanyalah uh, di amplitudonya berubah ya karena ada perubahan dari bentuk sinyalnya tadi. Jadi amplitudo minimum pada sinyal analog itu adalah 0,1, sedangkan kalau yang di amplitudo minimum di sinyal digital itu adalah kalau dari sini yang analognya tadi 0,00001, sedangkan kalau yang spektrum digital itu adalah 0,00003 dengan max-nya itu perbedaannya di tiga angka belakangnya. Yang pertama untuk yang analog itu tiga angka belakangnya itu adalah 493, sedangkan tiga angka belakang untuk yang digitalnya adalah 543. Nah, jadi perbedaannya sangat kecil sekali. Dengan tentang sinyalnya itu masih sama untuk seperti yang dari tadi itu. Dengan referensi itu sama masih. Lalu lanjut kita tampilkan hasil dari gelombangnya tadi. Ya, ah, untuk ya, oke. Sekarang akan saya tampilkan hasilnya. Nah, jadi ini untuk hasil dari si codingannya tadi untuk mengubah si sinyal K menjadi sinyal digital atau sinyal D ya kan. Sebenarnya kalau dari yang kita lihat yang paling atas itu eh, tidak nampak ya perbedaannya secara signifikan karena bentuknya terlalu kecil sebenarnya. Itu kalau kita zoom ada perubahannya. Coba kita zoom ya. Nah, tentu ya. Oke. Nah, nah, ya, sini ya. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya, semua. Di mana tampaknya bentuknya sama antara sinyal K dengan sinyal D-nya itu sendiri. Sebenarnya di sini ada perubahannya. Kalau kita di sini kita ambil 50 sampel pertama dari codingan tadi kan, 50 sampel pertama. Jadi tampaknya di sini seperti kode-kode gelombang kode-kode lain terputus bergilir ya di gelombangnya itu. Kalau kita zoom secara langsung di sini ya, sini pun akan nampak juga bentuk si gelombangnya itu.
Nah, nampak kan? Ini yang untuk yang biru ya adalah gelombang K, sedangkan yang merah ini adalah gelombang D atau yang digital. Jadi tampak yang kalau merah ini lurus saja dia ada noise-nya, ibaratnya gak ada bergerigi. Sedangkan dia kalau setelah di menjadi digital dia ada membentuk gerigi-gerigi cipta kotak gitu ya. Ada sinyalnya, ada gelombang sinyal maksudnya. Nah, selanjutnya untuk kuantitas errornya ditampilkan seperti yang di bawah ini. Jadi dengan setelah di zoom dengan ini 10 min 3 ya, berarti udah kecil, udah lihat di mikro. Oke. Jadi di sini tampak kuantitas errornya itu sangat halus sedikit ya. Jadi kehilangan tegangannya pun bisa diubah ke sinyal digital itu sangat kecil. Macam tadi ya, itu 0,00 dari 0,001 ke 0,003 untuk amplitudo minimumnya perbedaannya. Kalau sinyal yang analognya itu tadi 0,0001, sedangkan untuk sinyal digitalnya 0,003. Jadi sangat kecil. Inilah yang kenapa bisa mempengaruhi nilai uh, amplitudo minimumnya tadi dari sinyal K baik kepada sinyal D digital. Oke. Sekarang untuk tampilan spektrumnya mungkin yang saya tampilkan yang ini saja. Nah, untuk mempersingkat waktunya juga karena terbatas untuk Zoom ini. Bagaimana perubahannya terhadap spektrum frekuensi dari kedua sinyal. Nah, inilah perbedaan spektrum sinyal K dengan spektrum sinyal D yang sudah di skala analog kan. Jadi, kita lihat perbedaannya setelah dan sebelum dianalogkan. Inilah ada hasilnya. Pada sinyal K itu lebih halus, sedangkan pada sinyal yang sudah analog itu lebih bergerigi ya, naik turun tajam. Berbeda dengan yang sinyal untuk spektrum dari Sika itu yang sebelumnya rapat-rapat dan lebih tampaknya lebih halus, lebih rapi, sedangkan pada spektrum sinyal D atau yang sinyal digitalnya untuk spektrumnya itu tampak lebih renggang dan membentuk banyak noise ya untuk spektrumnya. Oke, baiklah mungkin sekian saja untuk penjelasan saya terkait uh, kon untuk konvolusi sinyal K menjadi sinyal D atau sinyal digital. Mungkin untuk selanjutnya untuk low pass filter akan dijelaskan oleh teman saya Ongku. Untuk teman saya Ongku, saya silakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk sinyal low pass filternya, di mana desain low pass filter dengan filter FER yang mampu menghalangi setengah frekuensi maksimum sinyal D digital menjadi sinyal low. Tampilkan frekuensinya. Ini adalah hasil pemrograman atau hasil dari program untuk low pass filter ini. Yang pertama yaitu parameter sinyal dari kode sebelumnya. F sama dengan 1, A sama dengan 1, Fs 1000 sama dengan 1000, T sama dengan 0, 1 per Fs, 2 N sama dengan length dalam kurung T. F sama dengan 1 yaitu fungsinya yaitu frekuensi sinyal 1 Hz. A sama dengan 1 yaitu amplitudo sinyal 1. Fs sama dengan 1000 yaitu frekuensi sampling 1000 Hz atau dalam kurung 1 sampel setiap 0,01 detik. T sama dengan 0, 1 per Fs, 2 yaitu vektor waktu dari 0 hingga 2 detik dengan langkah 0,001 detik menghasilkan vektor 0,
0,001 2 dengan 2001 elemen. Yang selanjutnya n sama dengan length dalam kurung t, fungsinya yaitu menghitung panjang vektor t yaitu n 2001 yang menunjukkan jumlah sampel. Selanjutnya membuat sinyal dan konvolusi dari kode sebelumnya. Triangle sama dengan A sawtooth 2 pi ft 0,5. Fungsinya ini yaitu menghasilkan gelombang segitiga simetris dan menyimpannya dalam variabel triangle. Square sama dengan A singin dalam kurung sawtooth 2 pi ft. Fungsinya ini yaitu menghasilkan gelombang kotak dan menyimpannya dalam variabel square. K konvolusi triangle square same 1/fs. Fungsinya ini melakukan konvolusi antara sinyal triangle dan square, menyimpan hasilnya dalam K dan menormalisasikannya. Selanjutnya konversi ADC dalam kurung 8 min bit dari kode sebelumnya. N bit sama dengan 8. Fungsinya yaitu mendefinisikan jumlah bit untuk konversi ADC yaitu 8 bit. V ref pos sama dengan max dalam kurung K. V ref next sama dengan min K. V range sama dengan V ref pos min V ref next. V ref pos sama dengan max ini fungsinya yaitu adalah nilai maksimum sinyal K sebagai referensi tegangan positif. V ref next sama dengan min K ini adalah nilai minimum sinyal K sebagai referensi tegangan negatif. V range sama dengan V ref pos min V ref next ini adalah rentang tegangan total kuantitasi. Yang selanjutnya yaitu LSB sama dengan V range per 2 Vn bit 2 n bit. Fungsinya ini yaitu menghitung least significant bit atau LSB yaitu langkah kuantitasi kecil. Yang selanjutnya K normalized atau normalisasi sama dengan K dikurang V ref next per V range. Fungsinya ini yaitu menormalkan sinyal K ke rentang 0,1. Selanjutnya K quantized sama dengan max 0 min round K normalized 2 n bits dikurang 1 2 n bit dikurang 1. Fungsi dari program ini yaitu mengkuantisasi sinyal ternormalisasi ke level discrete 8 bit. D sama dengan K quantized per 2 n bits dikurang 1 V range ditambah V ref next. Fungsinya ini yaitu mengkonversi kembali sinyal terkuantitasi ke skala asli sinyal analog. Yang selanjutnya desain filter Vir low pass, mendesain filter Vir low pass. Yang pertama yaitu Fmax sama dengan Fs per 2 persen frekuensi Nyquist dalam kurung maksimum. Fungsinya ini yaitu menghitung frekuensi Nyquist dan menyimpan dalam frekuensi max. F cutoff sama dengan F max per 2 persen frekuensi cutoff dalam kurung setengah dari frekuensi maksimum. Fungsinya ini yaitu menentukan frekuensi cutoff untuk filter low pass. Yang selanjutnya older sama dengan 100% older filter. Fungsinya ini menentukan older filter Vir FIR yaitu 100. B sama dengan FIR 1 dalam kurung order F cutoff Fs per 2 low persen koefisien filter FIR. FIR 1 adalah fungsi MATLAB untuk mendesain filter FIR. Order adalah order
filter sama dengan 100, yang ini tadi, folder filter 100. F cut off dalam kurung fs per 2, yaitu frekuensi cut off ternormalisasi terhadap frekuensi Nyquist. Persen low, fungsinya menentukan filter sebagai low pass. Fungsi B berisi koefisiensi filter dalam kurung 101 koefisien karena or D plus 1. Selanjutnya terapkan filter ke sinyal D. D low sama dengan filter dalam kurung B1D. Fungsinya yaitu menerapkan filter FIR low pass ke sinyal D dan menyimpan hasilnya dalam sinyal D low. Selanjutnya analisis frekuensi sinyal D dan D low. D FFT sama dengan FFTD. Fungsinya ini sama D FFT sama dengan FFTD. D low FFT sama dengan FFT dalam kurung D low. Fungsinya ini yaitu menghitung phase Fourier transform FFT dari sinyal D ke sinyal D low. NFFT sama dengan F floor dalam kurung N per 2 ditambah 1. Fungsinya yaitu menghitung jumlah titik untuk setengah spektrum FFT atau frekuensi positif hingga Nyquist. D magnitudo sama dengan ABS dalam kurung DFFT per N. D magnitudo sama dengan D magnitudo 1 NFFT. D low magnitudo sama dengan ABS D low FF per N. D low magnitudo sama dengan D low magnitudo 1 NFFT. Fungsi dari ini yaitu menghitung magnitudo spektrum untuk D dan D low ini dan memotong hingga frekuensi Nyquist. Yang selanjutnya D magnitudo 2N sama dengan 2D magnitudo 2N. D low magnitudo 2N sama dengan 2D low magnitudo 2 dalam kurung 2N. Fungsinya ini yaitu mengalihkan magnitudo frekuensi non DC indeks 2 hingga akhir. Selanjutnya frek sama dengan dalam kurung 0 NFFT dikurang 1 Fs per N. Fungsinya ini yaitu membuat vektor frekuensi untuk spektrum FFT. Selanjutnya analisis respons frekuensi filter. W sama dengan freks dalam kurung B1N FFT. Fungsinya ini yaitu menghitung respon frekuensi filter FIR. H magnitudo sama dengan ABS dalam kurung H. Fungsinya ini yaitu menghitung magnitudo respon frekuensi filter. Frek filter sama dengan WFS per 2 PI. Fungsinya ini yaitu mengkonversi frekuensi ternormalisasi W ke frekuensi dalam Hertz. Selanjutnya identifikasi frekuensi yang lolos dan yang direndam. Passband sama dengan frek H magnitudo lebih besar 0,707, frekuensi dengan gain lebih besar min 3 dB. Fungsinya ini yaitu mengidentifikasi frekuensi dalam passband filter atau dalam kurung gain lebih besar min 3 dB. Selanjutnya stop band sama dengan frek dalam kurung H magnitudo lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 0,707%, frekuensi dengan gain lebih kecil sama dengan min 3 dB. Fungsinya ini yaitu mengidentifikasi frekuensi dalam stop band filter dalam kurung gain lebih kecil min 3 dB. Selanjutnya spektrum frekuensi selanjutnya plot spektrum sinyal D dan D low. Figur ini yaitu membuka jendela figur baru untuk plot spektrum. Subplot 211 plot frekuensi D magnitudo
Selanjutnya subplot 211, fungsinya ini yaitu membagi figur menjadi dua subplot vertikal memilih yang pertama. Selanjutnya plot frekuensi D magnitudo R line width 2, fungsinya ini yaitu menggambar magnitudo spektrum D dengan warna merah dan ketebalan garis 2. Titel X label dan Y label ini fungsinya itu menambahkan judul dan label pada sumbu. Grid on ini fungsinya mengaktifkan garis kisi. Selanjutnya untuk subplot kedua sama untuk fungsi ini sama seperti yang tadi, tapi ini untuk membuat subplot kedua untuk menggambar spektrum sinyal DLO. Selanjutnya plot response frekuensi filter dengan cutoff. Figur ini fungsinya membuat jendela figur baru untuk plot respon frekuensi filter. Selanjutnya plot frek filter H magnitudo B line width 2, fungsi dari ini yaitu menggambar magnitudo filter terhadap frekuensi dengan warna biru. Hold on, fungsinya yaitu mengaktifkan mode hold untuk menambahkan plot tambahan pada figur yang sama. Plot F cutoff dalam kurung 0 max H magnitudo R line width 1,5, fungsinya ini yaitu menggambar garis vertikal untuk menandai frekuensi cutoff. Titel respon frekuensi filter FIR low X label dalam kurung frekuensi satuan Hz, Y label dalam kurung magnitudo. Titel X label Y label ini fungsinya memberikan keterangan pada grafik. Legend respon filter frekuensi cutoff, fungsinya menambahkan legend untuk respon filter dan garis cutoff. Grid on yaitu fungsinya mengaktifkan garis kisi. Selanjutnya tampilkan hasil di comment window. Frin F hasil dengan desain filter low pass. Frin frekuensi sampling persen 2F Hz per N Fs. Frin frekuensi cutoff persen 2F Hz per N F cutoff. Frin order filter persen D per N order. Fungsinya ini yaitu menampilkan informasi dasar tentang desain filter di jendela perintah. Fungsi dari Frin ini yaitu mencetak teks terformat. Selanjutnya Frin N frekuensi yang lolos atau dalam kurung passband per N. Frin rentang 0 Hz hingga persen 2F Hz per N max dalam kurung passband. Fungsinya itu menampilkan rentang frekuensi passband. Max passband ini fungsinya adalah frekuensi maksimum dalam passband dalam kurung frekuensi dengan gain min 3 dB, menampilkan rentang dari 0 Hz hingga frekuensi maksimum passband. Selanjutnya Frin frekuensi yang direndam atau dalam kurung stop band. IF is simply stop band. Frin tidak ada frekuensi yang direndam sepenuhnya. Frin rentang persen 2F Hz hingga persen 2F Hz per N min stop band max stop band. Fungsinya ini yaitu menampilkan rentang frekuensi stop band atau pesan jika tidak ada stop band. Fungsi dari SMT dalam kurung stop band ini fungsinya memeriksa apakah vektor stop band kosong. Jika kosong, maka akan mencetak pesan bahwa tidak ada frekuensi yang direndam sepenuhnya. Jika tidak kosong, maka akan mencetak rentang frekuensi stop band dari min stop band hingga max stop band. Terakhir Frin ini fungsinya mencetak garis pemisah untuk menandai akhir hasil analisis. Baik, selanjutnya akan kita coba run untuk mengetahui sinyal
yang didapat dari low pass filter ini. Untuk sinyal yang didapat ini dia, yaitu ini spektrum sinyal digital dan ini spektrum sinyal D, sinyal low nya atau setelah filter low pass, dan ini respon frekuensi filter FIR. Selanjutnya hasil desain filter low pass, yaitu frekuensi samplingnya yaitu 1000,00 Hz, frekuensi cut off yaitu 250,00 Hz, order filternya yaitu 100, frekuensi yang lolos atau dalam kurung passband rentang 0 Hz hingga 245,88 Hz, frekuensi yang direndam atau stop band rentang 246,38 Hz hingga 499,75 Hz. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Fikri. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya atau proses terakhir dari instruksi tugas yang diberikan adalah uh, membuat high pass filter dengan filter FIR atau finite impulse response ya. Jadi sebelumnya udah dibuat low passnya, sekarang kita buat yang high passnya. Untuk codingannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk codingannya itu sama dengan high pass, low pass sebelumnya. Yang membedakannya di sini adalah menggunakan high pass. Nah, itu kita tengok perbedaannya di mana ya. Baru untuk langkah awalnya itu sama untuk langkah sebelumnya kita tentukan parameternya agar sama dengan uh, sinyal K atau sinyal D dengan sama dengan sinyal D. Jadi kita di sini mau membuat filter high pass, membuat high pass filter untuk si sinyal D atau sinyal digitalnya, bukan untuk sinyal kayak jadi untuk sinyal digital yang kita filter menggunakan high pass, yaitu melewatkan frekuensi yang tinggi dari yang lebih tinggi setengah dari, jadi kita akan membuat frekuensi cut off setengah dari frekuensi maksimum, yaitu tadi sebelumnya frekuensi maksimumnya adalah sekitar 500, jadi setengah dari frekuensi maksimum, maka cut off-nya adalah di 250. Berarti untuk filter ini karena high pass dia akan melewatkan frekuensi yang di atas 250 sampai 500 nilai. Oke, pertama itu menentukan parameter, membuat konvolusinya ulang. Ini kami lakukan karena agar dari awal sampai akhir dia tetap menghasilkan bentuk gelombang yang sama, tidak berubah-ubah. Oke. Kita langsung bahas tentang desain dari si Fear Hack di sini ya, atau Finite Impulse Response dari Hack Pass Filter. Jadi untuk yang pertama itu adalah Fmax sama dengan Fs per 2, yaitu adalah frekuensi Nyquist, yaitu tadi 500 Hz, setengah dari frekuensi samplingnya. Jadi frekuensi Nyquistnya ini akan dibagikan lagi ke setengahnya. Jadi ini dianggap adalah frekuensi maksimumnya 500 ini. 500 dibagi 2 lagi menjadi 250 dan 250. Karena 500 kan dibagi 2, 250. Dengan kita tetapkan ordernya 100, kenapa ordernya 100 untuk fear-nya ini? Jadi dia akan menentukan jumlah coefficient-nya itu sekitar 101, karena ordernya itu adalah plus 1 untuk si sinyal D. Jadi fear dia akan menghasilkan koefisien fear high pass dengan frekuensi cut off yang dinormalisasi dengan uh, F cut off per Fs
fs per 2 itu sama dengan 0,5 ya. Oke. Sekarang barulah ditetapkan uh, filternya ke sinyal D-nya. Udah dibuat desain filternya tadi yang sudah ditentukan kalau ada dari desain filternya itu akan memblok setengah dari frekuensi maksimumnya yaitu 500, jadi kalau setengah dia adalah 250. Baru diterapkan ke sinyal D dengan D sama dengan high filter B1, D itu adalah untuk uh, memproses codingan di atas, menyatukannya dengan si uh, sinyal K membentuk untuk membentuk sinyal D di high atau sinyal sinyal digital yang high yang sudah di filter. Barulah lakukan analisis frekuensi DFT Fourier. Oh, jadi dilakukan juga analisis Fourier di sini ya. Nah, jadi menghitung efektif dari sinyal D dan sinyal high-nya tadi. Di sini ditentukan juga jumlah uh, untuk setengah spektrumnya, baru menghitung magnitudo spektrum dan menormalkan dengan N, lalu mengambil setengah pertama. Jadi menggunakan magnitudo untuk komponen frekuensi non-DC. Yang terakhir adalah untuk frekuensinya itu adalah vektor frekuensi dari 0 hingga 500. Jadi itu di sini dihitung berdasarkan DFT sama dengan DFFTD. Jadi kita hitung uh, frekuensi dari kedua sinyal sebelumnya, itu kedua sinyal. Jadi sinyal digitalnya itu sama sinyal di hacknya. Kita perhitungkan dengan FFT ini untuk membentuk di mana nanti hasil frekuensi yang bisa melewati letak dan magnitudo berapa yang bisa melewati si filter itu tersebut. Lalu yang terakhir adalah uh, analisis respon frekuensi filternya tadi. Jadi ditentukan dengan H per H, W frekuensi D. Jadi magnitudo dan frekuensi samplingnya semua akan dipertimbangkan untuk si filternya ini. Nah, jadi dia menghitung respon frekuensi filter dari NFT titiknya di titiknya tadi, lalu menghitung respon frekuensinya dengan rumus programnya itu seperti ini ya. Untuk frekuensi filternya itu sama dengan W per Fs. Itu adalah untuk menormalisasi uh, frekuensinya ke hertz ya. Jadi si frekuensi kedua sinyal tadi. Setelah itu ditampilkanlah untuk plot spektrum sinyal D dan sinyal high-nya, di mana untuk subplot yang pertama itu akan ditampilkan spektrum di sinyal D dalam digital, frekuensinya dalam sumbu X, dan sumbu Y itu tuh yaitu magnitudonya. Lalu yang kedua adalah spektrum sinyal dari di hack-nya yang setelah di hack pass filter. Lalu di mana di X labelnya itu adalah frekuensi dan Y di labelnya itu adalah magnitudo. Oke. Selanjutnya adalah uh, membuat plot respon frekuensi filter dengan cutoff. Jadi di sini ditampilkan respon frekuensi filter high passnya tadi, di mana untuk sumbu X-nya itu adalah sumbu X-nya adalah frekuensi, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah magnitudo. Lalu disimpanlah, dibentuklah tuh grafiknya dengan fungsi legend. Legend menyimpan dan membentuk si tampilan grafiknya. Baru read all untuk menampilkan kejelasan garis-garis di setiap angkanya. Baru ditampilkan di comment window dengan teks
F-print ya. F-print ini dalam bentuk teks, yaitu untuk judul besarnya adalah hasil desain filter high pass, frekuensi sampling, frekuensi cutoff-nya, mm, jadi order filter. Jadi di sini ditampilkan juga frekuensi yang lolos atau passbandnya, baru frekuensi yang diredamnya atau stop bandnya. Gitu. Kita coba runkan aja untuk si filternya ini ya. Oke, baik. Sekarang kita pergi ke tampilan yang beda dulu. Nah ini tampilannya beda ya. Untuk singkat sama hasil untuk codingannya sama untuk hasil codingannya itu tampilannya berbeda. Kita share lagi. Oke. Sekarang kita tampilkan dulu responnya ya. Nah, berikut ini adalah respon dari frekuensi filter high pass ya. Dari filter high passnya. Jadi dapat kita lihat dia akan dapat kita tengok di sini yang merah itu adalah frekuensi cut up-nya, letaknya tepat di tengah-tengah. Jadi di angka 250 ya, itu frekuensi cut up-nya. Jadi di sini tampak terlihat dia akan meredam sinyal sebelum 250 ini, akan diredamnya, tidak bisa lewat. Atau frekuensi dari yang 0 sampai 250 akan diredamnya. Baru yang dilewatkannya adalah frekuensi yang di atas 250. Cuma di sini ada beberapa ini ya, tampak dari gelombangnya kayak ada transiennya. Jadi dia nggak langsung ngefilter penuh itu dekat penuh. Jadi dia ada prosesnya, nggak langsung dari 250 itu. Jadi ada prosesnya sampai dia sampai di titik puncaknya stabil untuk nge ngebuat filter high pass ini melewatkan frekuensi yang tinggi tadi, frekuensi yang besar. Sementara frekuensi rendah akan di stopnya. Ini area yang uh, ban, yang sebelah kanan dan sebelah kiri adalah stop bannya. Sekarang untuk tampilan dari si bentuk spektrum sinyalnya ya, setelah difilter, jadi seperti apa sih bentuknya? Sekarang kita share. Nah, berikut ini adalah bentuk dari si spektrum sinyal di digital dan uh, yang tadi sinyal digital awal, dan ini untuk spektrum sinyal di high atau yang sudah di setelah di high filter kan, high pass filter kan. Jadi hasilnya itu ini ya, pada di frekuensi cut up di 250, tanpa hasilnya di sebelum 250 tidak ada pergerakan yang masif dari si sinyalnya, atau tidak nampak bentuk sinyalnya seperti apa. Sementara di 250 ke atas sampai di 500 akan tampil di mana frekuensi yang bisa melewati sinyal itu, atau frekuensi yang tinggi bisa melewati sinyal itu. Sementara yang sebelumnya frekuensi rendahnya akan diredamnya. Itulah kira-kira untuk si karakteristik uh, high pass filter FIR ini. Sehingga sinyal digitalnya akan berbentuk seperti ini kalau menggunakan uh, high pass filter tadi. Untuk spektrum sinyalnya ya. Oke, baiklah. Sekarang mungkin untuk tampilan si sinyalnya setelah di filter high pass itu kayak mana bentuk sinyalnya dari si sinyal D tadi.
Ini ya, sebentar saya share dulu. Oke, nah di sini tampilannya untuk tampilan sinyal yaitu sinyal digital yang sebelum di filter high pass dan setelah di filter high pass. Jadi tampak yang di atas itu gelombangnya bentuk sinus. Sebenarnya ini bentuk gelombangnya sama, cuman di sini dibesarkan lagi untuk memperjelas kayak mana hasil dari si setelah di high pass filter kan. Untuk gelombangnya seperti ini ya. Nah, nanti udah frekuensinya rapat ya karena dia menggunakan frekuensi yang besar di atas 250 Hz-nya tadi. Ini sebenarnya untuk sinyal ini juga digital ya. Coba kita besarkan. Nah, jadi ini sinyal digital juga cuma bentuk kotak atau semacam diskrit ya, bentuk diskrit. Sinyal yang menampilkan karakteristik eh, alami dari sinyal digital. Oke, mungkin sekarang untuk tampilan dari si pembacaan komen window-nya ya. Kita mau lihat apa sih yang ditampilkan di pembacaan komen window-nya dari pedingan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil di komen window-nya untuk yang di Matek. Jadi di sini ada high pass filter, hasil desain filter high pass-nya. Jadi frekuensi samplingnya itu adalah 1000 Hz, 1000 Hz kan. Cuman itu kan lagi panjangnya sebelumnya karena mengikuti sinyal sebelumnya yaitu sinyal D yaitu 500 Hz untuk frekuensi maksimumnya, maka untuk frekuensi cut off-nya disesuaikan dengan frekuensi sebelumnya. Karena di perhitungan pun itu juga yang dipakai adalah frekuensi nukleusnya atau frekuensi untuk nilai rata-rata biar agar sinyalnya dapat mudah dianalisis. Jadi yang dipakai adalah yang 500-nya untuk maksimumnya. Jadi karena 500 maka frekuensi cut off-nya adalah 250. Order filternya tadi sudah ditentukan di 100. Baru frekuensi di sini ada tampilan frekuensi yang lolos atau passbandnya yaitu di rentang 254,37 Hz hingga 499,75 Hz atau hampir 500 ya yang bisa melewati si filter high filter ini. Sementara untuk frekuensi yang teredamnya itu adalah dari 0 hingga 253,87 Hz. Nah, jadi ini adalah frekuensi yang tidak bisa melewati si filter ini. Mana frekuensi yang dari rentang 0 sampai 253,87 itu tidak bisa melewati filter ini. Sedangkan yang bisa melewati filter ini adalah dari rentang 254,37 hingga 499,75 Hz. Mungkin sekian saja presentasi kami pada hari ini karena ini untuk karena yang terakhir ini adalah sinyal high pass filter yang dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, mungkin sampai sini saja mungkin langsung saya tutup karena ini udah proses dari akhir terakhir tugasnya itu high pass filter dengan filter fir sudah saya sampaikan juga. Jadi sampai sinilah presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun kesalahan kami dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.